Pertanyaannya adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini? Apakah pihak sekolah ataupun juga kemudian hanya pengemudi saja atau seperti apa? Nah, ini ada ketegasan ataupun juga seruan yang disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Malam Minggu malam. Untuk uji itu terus kita lakukan sebenarnya. Seperti kemarin waktu Lebaran juga semua kita melakukan ram cek untuk semua kendaraan. Ini masalahnya adalah karena semuanya dilakukan oleh manusia. Masalahnya adalah kenakalan daripada pengusaha. Bagaimana untuk mengambilkan efek jerah daripada para pengusaha-pengusaha angkutan ini? Tegakkan hukum. Jadikan dia tersangka gitu. Kalau selama ini para pengusaha yang nakal-nakal seperti ini tidak pernah dijadikan tersangka, ya seperti ini terus akan terjadi gitu. Baik. Itu yang penting gitu. Dan bukan hanya pengusaha aja, petugas ujikir yang tidak melakukan pengujian sesuai dengan aturan, apalagi bisnya tidak datang atau kendaraan tidak datang tapi keluar ujikir, itu jadi pidanakan gitu. Jadi saya mohon aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, yang punya kewenangan, tangkaplah petugas-petugas ujikir yang memang tidak melaksanakan dengan baik. Mudah itu seperti dengan menembak binatang di kebun binatang itu. Kalau itu semuanya ditegakkan dengan penegakan hukum yang keras, itu saya yakin aturan-aturan yang sudah kami keluarkan itu akan dijalankan dengan baik gitu. Iya. Pak, ya. Saya kira itu. Artinya, Pak Hendro, selama ini tidak ada penegakan hukum yang cukup kuat kepada dua pihak, para pengusaha angkutan yang nakal dan juga para petugas KIR yang nakal, begitu, Pak Hendro. Sejauh ini sebenarnya seperti apa di lapangan? Kok begitu leluasa para pihak ini, Pak Hendro? Ya, begini, untuk petugas KIR, kami melakukan penegakan secara internal, yaitu kami kan petugas KIR itu sertifikasinya saya yang mengeluarkan. Ketika dia tidak menjalankan sertifikasi dengan baik, saya cabut, saya sidang kode etik, dia tidak boleh menduduki jabatan atau tugas di ujikir. Itu secara administratif sudah kami kerjakan. Bagaimana untuk pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha itu, di pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, itu waktu itu ada catatan di situ bahwa pengusaha angkutan itu wajib berizin. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 55 Undang-Undang pasal 308 itu dicabut. Itu juga kemarin sudah kami diskusikan. Kenapa ini bisa dicabut, di mana titik kewenangan saya untuk melakukan pengawasan. Itu kan menjadi problem juga gitu. Ya. Itu sudah kami mengambil langkah-langkah untuk bagaimana kok 308 dicabut sebagai alat kontrol kami kepada para pengusaha yang tidak memperpanjang izin atau KPS itu. Ada banyak yang data-data yang kami punya berkaitan dengan masalah tidak patuh terhadap KPS itu sangat memprihatinkan itu. Hampir 47% itu sudah tidak mengurus KPS lagi. Nah, itu kan kami juga tapi tetap kami melakukan pengecekan rutin, kami lakukan pengecekan. Tapi perusahaan-perusahaan yang nakal seperti ini kan izin nggak ada, izin trayeknya nggak ada, KIR-nya nggak menjalankan tuh. Tapi posisinya bisa sampai ke Jakarta gitu. Ini kan bis ini kan lagi parkir di Jakarta ini kejadiannya. Betul. Jadi ada 3 bis yang disewa itu, yang salah satunya ini yang bandel, yang brengsek ini, ya ini yang di Jakarta ini gitu. Saya sudah kalau sekolah terus ditegakkan aturan, pengusahanya jadi tersangka gitu. Nah, itu dia. Pak Hendro, kita tahan dulu sampai di sini, Pak Hendro. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi untuk bisa menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab mengenai hal ini. Tapi tadi Mas Hani, aplikasi pengawasan sudah ada. Tapi kemudian ada hal-hal mungkin yang mempersulit ini bisa tegak. Selain adalah pihak pengawasnya sendiri di daerah, tapi juga ada masalah undang-undang peraturan dan sebagainya. Nanti Mas Hani berikan catatan mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami segera kembali.